Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa fuyudatihi. Amin. Al-istighfar, inilah istighfar. Al-istighfar min a'zama wa awla ma yanbaghi 'alal muslimil harisi. Adapun istighfar itu termasuk di antara paling agung dan paling utamanya, sesuatu yang layak bagi seorang Islam, bagi seorang Muslim yang cermat, layak dengan istighfar itu untuk menyibukkan dirinya membaca istighfar fil azminatil fadilati, di waktu-waktu yang utama. Allati minha, yang diantara waktu-waktu yang utama itu Sya'banu wa lailatun nisfi. Adapun atau yaitu bulan Sya'ban dan pada malam pertengahan bulan Sya'ban, diutamakan membaca istighfar. Wa huwa, adapun istighfar itu min asbabi taysirir rizqi. Istighfar itu termasuk dari mediator atau mediasi sebab mudahnya rezeki dengan memperbanyak membaca istighfar. Wadallat, dan telah menunjukkan ala fadlihi, atas keutamaan istighfar, nususul kitabin nas al-Quran. Jadi Al-Quran sudah memberikan petunjuk tentang istighfar itu, bahwa istighfar itu salah satu faidahnya itu untuk mempermudahkan rezeki. Wa ahaditsu sayyidil ahbabi, juga diterangkan oleh hadis-hadis Nabi, wa fihi takfirun lil dunubi. Di dalam istighfar itu ada penebusan dosa-dosa, penutupan dosa-dosa kita atau penebusan dosa-dosa kita. Wa tafrijun lil kurubi, juga melapangkan kesusahan, keprihatinan. Wa ilhabun lil humumi wa daf'un lil humumi, menghilangkan kesusahan, kedukaan, dan menolak kedukaan sama. Jadi istighfar itu fungsinya di samping penembus atas dosa-dosa kita, untuk menutupi dosa-dosa yang kita lakukan, juga mempermudah rezeki, melapangkan kesusahan, menghilangkan kedukaan dari kita dengan membaca istighfar itu. Wazalika, adapun hal itu, lianna kasratal humumi wa tawalil aqdari sababuha su'mul dzunubi wal israri. Karena banyaknya kesusahan, wa tawalil aqdari, dan silih bergantinya kekotoran, kelakuan yang kotor, sababuha su'mul dzunubi wal israri, sebabnya banyaknya kesusahan, kekotoran itu, su'mul dzunubi wal israri, adalah tercelanya dosa yang kita lakukan, wal israri, dan dosa yang terus menerus kita lakukan, itu namanya israr. Fajadirun bi ayyakuna dawa'uha al-istighfar, maka pantas atau pas bi ayyakuna dawa'uha al-istighfar, bahwa obatnya itu semua al-istighfar, yaitu istighfar. Obatnya kesusahan, obatnya kekotoran itu istighfar.
wasidqat taubati wal i'tizar, dan taubat yang benar serta ya, pengakuan kesalahan, permohonan maaf, itu namanya i'tidal. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Barang siapa lazima yang melazimkan al-istighfar, istighfarnya artinya orang yang konsisten membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah menjadikan untuknya dari setiap kesusahan, setiap kedukaan, setiap keprihatinan faraja, ada kelonggaran. Setiap kesempitan ada kelonggaran dengan membaca atau melazimkan istighfar itu. Wa min kulli dhiqin makhraja, dari segala kesempitan Allah jadikan jalan keluar. Ada jalan keluar, ada solusinya. Dari setiap kesempitan kita ada solusi dengan memperbanyak membaca istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasibu, dari arah, dari segi yang tidak ia sangka. Makanya istighfar itu memang besar faedahnya ya. Rawa meriwayatkanhu kepada hadis Abu Daud, Imam Abu Daud, dan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wal Hakim dan Imam Al-Hakim. Wa Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, radhiyallahu semoga ridha Allah anhu kepadanya. Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah berfirman, ya ibnu Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani, sesungguhnya engkau ma da'autani, engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan engkau mengharap ampunanku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka saya pasti mengampunimu atas dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, dan saya tidak akan peduli. Itu kata Allah ya. Ya ibnu Adam, wahai manusia, lau balauta dunubaka ananas samai, seandainya dosamu mencapai ya sisi langit, mencapai menembus langit ya. Tsummastaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, maka saya pasti mengampuni dosamu dan saya tidak peduli. Tidak peduli artinya tidak peduli betapa banyak dosamu itu ya. Ya ibnu Adam, wahai manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi, wahai manusia, sesungguhnya engkau seandainya engkau mendatangiku bi qurabil ardi, dengan penuh bi qurabil ardi khataya, dengan kesalahan-kesalahan memenuhi bumi ya, atau seperti mencapai bumi kesalahan-kesalahannya, tsumma laqaitani, kemudian engkau berjumpa denganku, la tusriku bi syai'a, yang mana engkau tidak menyekutukan aku ya, syai'an sedikit pun, kepada sesuatu pun atau kepada sesuatu pun. Membawa dosa dengan dosa seisi bumi,
menghadap kepada Allah, ia tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratun, la maghfiratan, ya, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya saya akan menjumpaimu, mendatangimu dengan sepenuh bumi itu juga dengan ampunan. Maka Allah juga dengan sepenuh bumi mengampuni dosanya itu. Rawa meriwayatkanhu kepada hadis At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan berkata sapa At-Tirmidzi, hadisun hasanun gharibun, hadis hasan yang gharib. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu, semoga ridha Allah anhu kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, qala iblis pernah berkata, wa izzati wa izzataka, demi kemuliaanmu, keagunganmu, kata iblis kepada Allah, ya, la abrahu awwa ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim, ya. Saya selalu akan, ya, menggoda, menyesatkan hambamu, ya, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh mereka tetap berada dalam jasad mereka, kata iblis. Jadi selalu akan menggoda, menyesatkan manusia, hamba Allah, selama ruh masih ada dalam dirinya. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku, demi keagunganku, kata Allah, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, saya pasti akan mengampuni bagi mereka, mastaghfaruni, selama mereka istaghfaruni, selama mereka beristighfar kepada aku, kata Allah. Meskipun setan selalu, ya, menyesatkan hamba Allah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengampuni mereka selama mereka beristighfar. Rawa meriwayatkanhu kepada hadis Ahmad, Imam Ahmad wal Hakim dan Imam Al-Hakim, wa qala, dan beliau berkata, sahihul isnadi, hadis ini sanadnya sahih. Wa an Abdullah bin Busir, dari Abdullah bin Busir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, yaqulu, berfirman, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfarun katsirun, beruntunglah bagi orang yang di dalam sahifah, di dalam catatan lembarannya, didapatkan istighfar yang banyak. Jadi orang yang di catatan amalnya, di catatan lembarannya terdapat banyak istighfar, ya, itulah orang yang beruntung, ya. Rawa meriwayatkanhu kepada hadis Ibnu Majah bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Wa an Zubair radhiyallahu anhu, dari sahabat Zubair radhiyallahu anhu kepada sahabat Zubair, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar, barang siapa yang senang lembarannya, ya, dibahagiakan oleh lembarannya, disenangkan oleh lembaran catatannya, falyukthir fiha minal istighfar, maka hendaknya memperbanyak istighfar di dalam sahifah itu.
Rawa meriwayatkan kepada hadis Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi bi isnadin la ba'sa bihi, dengan sanad hadis yang tidak apa-apa, tidak bermasalah. Wa an ummi Ismatal Awsiyah radhiyallahu an, dari Ummu Ismah radhiyallahu, semoga ridha Allah anha kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'malu dzamban illa waqafa al-malaku thalatha sa'atin." Tidaklah seorang muslim yang mengerjakan dosa illa waqafa al-malaku thalatha sa'atin, kecuali malaikat berhenti sejenak tiga saat, 3 jam. Fa in istaghfara min dzambihi lam yaktubhu alaihi wa lam yu'adzibhu. Jika ia beristighfar setelah melakukan kesalahan itu, daripada dosanya istighfar, maka tidak dicatat oleh malaikat amalnya dosanya itu. Wa lam yu'adzibhu, dan juga tidak diazab oleh malaikat. Salah, walam yu'adzibuhu Allahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan memberikan azab kepadanya pada hari kiamat. Rawa meriwayatkan kepada hadis Al-Hakim Imam Al-Hakim, wa qala, dan berkata sapa Al-Hakim sahihul isnadi, sanad hadis ini sahih. Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu, semoga ridha Allah anhu kepada Abu Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, innal 'abda idza akhta'a khati'atan, apabila seorang hamba melakukan suatu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u, maka diberi titik, dicapkan dalam hatinya titik hitam. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba saqalat qalbuhu, apabila orang yang melakukan kesalahan itu melepas kesalahannya, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, saqalat qalbuhu, maka hatinya menjadi bersih. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu, apabila seorang hamba itu mengulangi kesalahan lagi, zida fiha, ditambah titik hitam itu dalam hatinya, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga memenuhi hatinya atau mengisi hatinya. Fa huwa ar-ranul ladzi dzakarahu Allah taala, maka itulah yang dimaksud ar-ran, dimaksud kalimat ar-ran, alladzi dzakarahu Allah taala, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidaklah, bal rana, bahkan berkarat atas hati mereka, maka yaksibun, apa yang mereka lakukan, sesuai apa yang mereka kerjakan. Kira-kira begitu artinya itu dalam Al-Quran. Rawa meriwayatkan kepada hadis At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih namanya. Istilahnya siapa? Imam Tirmidzi. Wa rawahu, dan meriwayatkan juga An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Majah, Ibnu Hibban fi sahihi, dalam kitab sahihnya, wal Hakim, dan Imam Al-Hakim, wa qala, dan Imam Al-Hakim berkata sahihun ala syarti muslimin, hadis ini hadis sahih sesuai ketentuan Imam Muslim. Wa an Bilal bin Yasar bin Zaid radhiyallahu anhu qala, dari Bilal bin Yasar bin Zaid radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah anhu kepada Bilal. Qala, berkata siapa Bilal, haddatsani abi an jaddi, telah menceritakan kepadaku siapa bapakku menceritakan daripada kakeknya, annahu, bahwasanya
ya, bapakku sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, mendengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaddi maksudnya ya, annahu bahwasanya kakekku sami'a mendengar an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi. Apa kata Nabi yang disabdakan itu? Man qala astaghfirullah hal astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Barang siapa yang mengucapkan pada kalimat astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ghufira lahu wa in kana farra minaz zahafi, maka diampuni baginya sekalipun dia dosanya seperti dosa orang yang lari dari medan perang. Termasuk ya, 7 dosa yang mencelakakan, kata dalam Riyadhus Shalihin itu salah satunya lari dari peperangan. Tapi orang yang membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala hikayatan an nabiyhi Nuhin alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dengan menceritakan Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya mengatakan istaghfiru, beristighfarlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah zat yang maha mengampuni banyak dosa. Yursilis samaa alaikum midrara, Allah mengirim hujan pada kalian dengan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan Allah membentangkan atau memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah menjadikan untuk kalian surga, dan Allah menjadikan untukmu sungai-sungai di surga. Wa min fawaidil istighfari, termasuk di antara faidah istighfar, kama fi syarhi tarajimil Bukhari, sebagaimana diterangkan dalam kitab syarah Tarajimul Bukhari lil Imam Muhammad bin Ahmad Fadl rahimahullah, yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Ahmad Fadl rahimahullah. Termasuk istighfar itu mahwud dunubi mubtada, yaitu menghapus dosa, sitrul uyubi, menutup aib kita, wa idrarul arzaki, memperbanyak rizki, melimpahnya rizki, wa salamatul khalqi, keselamatan makhluk, wal ismatu fil mali wa usulil amali, yang dijaga hartanya dan tercapai apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan. Wajiryanul barakati fil amwal, dan mengalirnya keberkahan dalam hartanya. Wa qurbul manzilati minad dayyan, dekat posisinya, kedudukannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fasawbul muwassakhu ahwaju ila sabun minhu ila al-bukhur, baju yang kotor itu lebih butuh kepada sabun daripada bukhur, dupa untuk mengharumi baju. Jadi lebih butuh kemana? Tentu lebih butuh kepada sabun. Litazulal atharah wa tansarihal sudurah, supaya sabun itu menghilangkan bekas-bekas kotoran, wa tansarihus sudur, dan bisa melapangkan dada. Falillahil hamdu wal minnah, untuk Allah lah, milik Allah alhamdu, pujian, wal minnah, dan pemberian.
Wasyaka rajulun ilal Hasan al-Basri, seseorang mengadu kepada Imam Hasan al-Basri radhiyallahu semoga ridho Allah anhu kepada Hasan al-Basri, mengadu al-jadbah akan ketandusan. Tandus apa itu namanya, tidak hujan ya, tandus, tanahnya tandus, gersang. Faqala, lalu Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri berkata, istaghfirillah, beristighfar kepada Allah. Jadi disuruh istighfar. Wasaka ilaihi akhar, wasaka ilaihi akharu al-faqrah. Orang lain, ada seseorang lain yang mengadu juga kepada Imam Hasan al-Basri, tapi aduannya tentang kefakiran. Fakir. Faqala, lalu Imam Hasan al-Basri berkata, istaghfirillah, beristighfarlah kalian kamu kepada Allah, kata Imam Hasan al-Basri. Wasyaka ilahi akhar adamal waladi, mengadu juga seseorang yang lain kepada Imam Hasan al-Basri, mengadu adamal walad, tidak punya anak, aduannya tidak punya anak. Faqala, Imam Hasan al-Basri berkata, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Wa tala alaihim jami'ihim ayatul istighfari, kemudian ayatil istighfari, kemudian Imam al-Basri membacakan kepada mereka semua ayat-ayat istighfar. Jadi dengan istighfar itu semua masalah bisa teratasi. Dalam cerita Hasan al-Basri ini ya, tidak punya gersang, tanahnya gersang, kemudian fakir, kemudian tidak punya anak, semuanya sukses seperti kejadian kepada Syekhuna Khalil, persis seperti ini. Dan diriwayatkan anna Umar radhiyallahu anhu, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu semoga ridha Allah anhu kepada Sayyidina Umar, istasqa, meminta hujan. Sayyidina Umar atau salat istisqa siapa? Umar, yauman, pada suatu hari. Falam yazid, beliau tidak menambah atau tidak melebihi, alal istighfari, atas istighfar, artinya beliau hanya membaca istighfar. Faqalu, lalu mereka manusia yang lain, sahabat-sahabatnya berkata, ma ra'ainaka zidta alal istighfar, saya tidak melihatmu wahai Umar menambah melebihi atas istighfar. Faqala, lalu Sayyidina Umar berkata, talabtul ghaitha bimafatihis sama'i, saya telah meminta hujan dengan kunci-kunci langit. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian Sayyidina Umar membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana firman Allah ini menjadi kunci langit. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma, dan hendaknya kalian beristighfar kepada Allah, kemudian taubatlah kalian kepadanya, yumatti'kum mata'an hasanan, maka Allah akan memberikan nikmat pada kalian dengan nikmat yang baik, ila ajalin musamma, sampai batas yang telah ditentukan. Qala ta'ala hikayatan an Ya'qub alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dengan menceritakan Nabi, saya menceritakan Nabi Ya'qub alaihi salam. Qala, berkata Ya'qub, saufa astaghfiru lakum rabbi, hendaknya saya beristighfar, lakum, untuk kalian, rabbi, kepada Tuhanku. Untuk kalian itu untuk umatnya ya. Kila dikatakan akhara Ya'qubul istighfara ila waqtis sahar, Nabi Ya'qub itu mengakhirkan istighfar, menunda istighfar sampai waktu sahur ya. Baru dibaca waktu sahur, itu maksudnya. Di anna du'a bil ashari la yuhijabu anillah,
karena doa di waktu sahur itu tidak terhalang oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, cepat dikabulkan. Wakila ada pendapat lain mengatakan akharahu ila sahar min lailatil jum'ah. Nabi Yakub mengakhirkan istighfar itu pada waktu sahur malam Jumat, sahur di malam Jumat. Fawaqafa lailata Asyura'ah. Malam Jumat itu bertepatan dengan malam Asyura. Ya. Wakila ada pendapat lain mengatakan ya'rifah lahum fi sihhatit taubati wa ikhlasiha. Nabi Yakub itu hanya untuk mengetahui keadaan kondisi hati umatnya di dalam taubat yang sah, kesahan taubat, wa ikhlasuha, ya, dan untuk mengetahui keikhlasannya, wa ikhlasuha, dan untuk mengetahui keikhlasannya. Wakila ada yang mengatakan arada idamatal istighfari lahum. Pada pendapat lain Nabi Yakub berkeinginan, ingin melanggengkan istighfar untuk mereka, untuk umatnya. Faqad ruwiya, sungguh diriwayatkan annahu, bahwasanya Nabi Yakub yastaghfirullah, beristighfar Nabi Yakub Allah kepada Allah, lahum untuk mereka, kulla lailati jum'atin, setiap malam Jumat, naifan wa isrina sanatan, lebih 20 tahun beristighfar untuk umatnya. Istighfarun nabawiyyun jami'un, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.